poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, mama, mama, mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maya dengan NIM 120 1230 493, kelas PA 12 Manajemen, Prodi Manajemen semester 4. Di sini saya akan mengulas materi tentang manajemen lintas budaya yang sudah saya pelajari. Pertama-tama yaitu pengertian manajemen lintas budaya. Manajemen lintas budaya adalah proses mengelola kerjasama dan interaksi antara individu atau kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda dalam konteks organisasi atau bisnis internasional. Dan yang selanjutnya itu ada tujuan manajemen lintas budaya. Yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas kerja tim multikultural. Yang kedua yaitu menghindari konflik budaya dalam organisasi. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan komunikasi antar budaya. Dan yang terakhir meningkatkan adaptasi strategi bisnis di pasar global. Dan yang selanjutnya itu adalah komponen utama. Yang pertama yaitu komunikasi antar budaya, memahami cara komunikasi verbal dan non-verbal sebagai budaya. Yang kedua yaitu perbedaan nilai dan norma budaya, misalnya individualisme vs kolektivisme. Dan yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Gaya kepemimpinan dapat bervariasi tergantung budaya seperti otoriter, partisipatif, atau konsensus. Dan yang keempat yaitu etika dan praktik bisnis global. Perbedaan dalam norma etika dan hukum antar negara. Dan manajemen itu kuncinya ada dua, yaitu UD-PDCA atau POAC goals, atau bisa disebut tujuan. Jadi manajemen itu PDCA untuk mencapai goals, dan di sini juga ada 3 good skilling. Yang pertama yaitu good looking, good communication, dan good attitude. Dan itu menjadi dua hard skill 20% dan soft skill 80%. Di sini juga kita membahas soal branding. Brandingnya itu ada personal dan profesional. Senjata utama masuk di dunia kerja itu ada skill, knowledge, dan attitude. Dan di sini juga ada hasil diskusi saat kuliah online atau Zoom. Hasil diskusinya itu kenapa manajemen harus mempelajari manajemen lintas budaya. Menurut saya karena harus mengenal budaya orang lain. Sedangkan menurut saudara saya, misalnya saya liburan ke luar negeri, pastikan setiap negara itu budayanya berbeda-beda. Oleh sebab itu, saya mempelajari manajemen lintas budaya agar komunikasi lancar. Biar kita itu nggak salah bertindak atau bersikap senonoh pada orang yang berbeda budaya sama kita. Dan manajemen lintas budaya itu menurut saya, manajemen lintas budaya bukan hanya soal perbedaan budaya, tapi juga soal membangun toleransi, empati, dan strategi komunikasi yang fleksibel agar semua pihak merasa dihargai dan bisa bekerja dengan efektif. Dan di sini juga ada budaya dan kebudayaan. Menurut saya itu budaya adalah unsur dari kebudayaan, sedangkan budaya adalah seluruh sistem. Sementara budaya bisa menjadi bagian kecil yang membentuk sistem itu. Nah, di sini juga ada unsur manajemen 6M. Man, material, machines, methodis, money, dan market. Dan keterkaitannya itu organisasi manajemen dan manajer. Dan mengapa manajemen lintas budaya itu sangat penting untuk berbisnis? Karena manajemen lintas budaya itu sangat penting di dalam dunia bisnis modern. Pertama, karena globalisasi telah membuat interaksi antara budaya jadi hal yang sangat lumrah baik
dalam kerjasama antar negara, investasi asing, ekspansi pasar global, maupun dalam tim internal yang multikultural. Nah, di sini juga kita tuh membahas alasan utama mengapa manajemen lintas budaya penting untuk berbisnis. Yang pertama itu meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. Yang kedua itu mempermudah ekspansi global. Dan yang ketiga itu menghindari konflik dan kesalahpahaman. Yang keempat itu menarik dan mempertahankan talenta global. Yang kelima itu meningkatkan inovasi dan kreativitas. Dan yang terakhir meningkatkan kinerja dan daya saing. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya pahami dan saya pelajari dan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.